panca indera baik lahir maupun batin. Sebenarnya batin, panca indera ini batin. Jadi semua yang lahir itu bisa dialami secara batin. Ru'yatil mukashaf fi suwaril arwahil mutajassida. Seperti orang yang dapat kasyaf melihat forma-forma atau bentuk-bentuk ruh yang menjadi jasad. Kemarin kita menjelaskan perbedaan antara tajassud dan tajassum. Ingat, jasad dan jism. Ingat kan? Iya, Masih ingat, Dokter. Prof? Ya, jasad adalah misal. Jadi bentuk misali. Kalau jism bentuk fisik, bentuk materi. Jadi bentuk sesuatu yang sifatnya materi. Wal anwarir ruhaniyah, dan cahaya ruhani ini maksudnya malaikat atau cahaya para manusia yang sempurna. Al arwahil mujassada di sini mungkin bisa jadi malaikat yang di bawah, yang tingkatannya di bawah, yang berhubungan dengan materi. Bisa jadi juga jin, bisa jadi juga manusia yang lain yang punya kemampuan untuk tajarrud, menambil bentuk yang lain. Wa imma an yakuna ala tariqi sama' mendengar kesama' Nabi dan seterusnya, al-wahyi nazil alaihi kalam manzumah dan seterusnya. Ya, ini sudah dibahas. Ini masih melanjutkan kasyaf suri atau ala tariqi dzauq. Jadi ini merasakan rasa, kaman yushahidu anwa'an minal at'imat, bisa mencicipi makanan-makanan. Fa'idha dhaqa minha wa akala ittala ala ma'anin ghaibiyah. Jika dia makan dan mencicipi makanan akan mengetahui hal-hal dari alam ghaib. Seperti yang kita bahas kemarin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu anni ashribul labana hatta kharaja ar-rayyu min adfari. Jadi sampai keluar laban itu dari kuku. Fa'ataitu fadli Umar fa'awwaltu dhalika bil ilm. Jadi takwil dari laban adalah ilmu. Dan kemarin kita sudah menjelaskan relasi antara ilmu dan apa? Dan Waham. Wah, ini enggak nyambung. Bukan. Al-ilmu wal-laban, kita menjelaskan bahwa ilmu laban yang kemarin. Iya, harus ada relasi antara ilmu dan laban, harus ada munasabah. Kita nggak bisa mengkaitkan sesuatu itu begitu saja sembarangan. Harus ada munasabah. Dan munasabah antara ilmu dan laban itu apa? Kemarin kita juga sudah menjelaskan. Apa hubungan laban dengan ilmu? Ilmu giza ruhi, laban giza jismi. Ya. Jadi laban adalah gizi sempurna bagi jism. Ilmu adalah gizi sempurna juga bagi ruh atau jiwa manusia. وهذه الأنواع قد يجتمع بعضها مع بعض. Jadi bisa jadi beberapa macam ini, jadi bisa jadi mendengar, melihat, mencium sekaligus. Jadi bukan cuma salah satunya. وقد ينفرد, bisa jadi satu aja. وكلها تجليات أسمائية. Nah ini yang penting. Jadi semua itu adalah manifestasi dari nama-nama Allah. Dan sebenarnya ini adalah ilmu yang sangat-sangat mulia dan sangat-sangat tinggi. Ilmu asma. Jadi barang siapa yang menguasai ilmu asma ini, dia mendapatkan ilmu yang sangat tinggi. Karena asal segala sesuatu adalah al-asma'ul husna. Dan ini juga ilmu asma ini sangat membantu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi sangat berguna dalam tafsir.
Misalnya dalam tafsir, ayat-ayat Al-Quran mulai dengan misalnya Asma'ul Husna. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum dan seterusnya. Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'min dan seterusnya. Jadi di mana ada nama yang disebutkan dalam ayat, itu adalah maknanya dan itu adalah kunci dari ayat tersebut. Jadi sebutan nama-nama Asma'ul Husna itu tidak sembarangan. Jadi kalau dalam Al-Quran di ujungnya Wallahu azizun hakim, itu berarti ya betul, ayat itu kunci. Itu intinya di situ itu ya? Iya, itu kuncinya di situ, rahasianya di situ. Jadi harus memaknai ayat itu, memahami ayat itu sesuai dengan Al-Asma'ul Husna itu. Karena Al-Asma' adalah sebab dari segala sesuatu dan manifestasinya dimanapun dia berada, dia menentukan kesempurnaan ilahi yang muncul di situ. Maka bisa menjadi kunci bagi kita untuk memahami tajalliyat baik dalam ayat Al-Quran maupun dalam tanda-tanda yang sifatnya alami atau sifatnya yang lain. Kulluha tajalliyatun asma'iyya idh syuhudu min tajalliyatil ismil basir. Karena menyaksikan, jadi itu adalah manifestasi dari nama Al-Basir. Dan sebagaimana kita sudah membahas, Al-Basir termasuk salah satu nama yang Ummahatul Asma'. Ingatkan 7 nama yang Ummahatul Asma'. Hal tatadakkarun Ummahatul Asma'? Lupa, Prof. Siapa yang bisa menyebutkan Al-Asma' Ummahatul Asma'? Ar-Rahman mungkin? Enggak. Hakim? Bukan. Al-Hayy. Ummahat, induk. Al-Hayy. Ya, betul. Qudrah. Al-Ilm. Ya, Al-Hayyu. Kalau menyebutkan nama berikutnya, bukan sifat. Jadi pakai nama atau pakai sifat? Kalau pakai nama, Al-Hayyu, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Murid, Al-Sami', Al-Basir, Al-Mutakallim. Ya, ini 7 nama. Dan salah satunya yang Al-Basir merupakan asal dari kasyaf. Jadi jika ada kasyaf, asalnya adalah Al-Basir. Maka jika diberikan kemampuan untuk memahami, untuk mengetahui, untuk supaya tersingkap hijab kita yang bertajalli dalam diri kita, itu apa? Nama Al-Basir. Betul, Prof. Jadi kalau kita berdoa untuk mendapatkan pemahaman kasyaf, apa yang kita harus panggil? Al-Basir. Ya Sami'u ya Basir. Ya Sami'u ya Basir. Ya Allah, ya Sami' ya Basir. Iya, kalau mau menambah ya Allah nggak apa-apa karena mencakup. Tapi secara spesifik untuk mendapatkan ilmu kasyaf, ya Sami' ya Allah, ya Sami'u ya Basir. Kalau mau menjadi penulis, menjadi pembicara, nambahin ya Mutakallim. Itu diucapkan berapa kali dalam salat? Ada 1000 kali. Jadi minta amalan. Pengen jadi kaya, Prof. Ya harusnya kepada. Kaya itu banyak maknanya. Kaya paling penting kaya secara ilmu. Kaya banyak duit, Prof. Kaya di dalam itu qalbu. Al-ghina, Allahumma ja'al ghina fi qalbi. Itu ghina yang sebenarnya, kekayaan yang sebenarnya. Kalau banyak duit belum tentu kaya, bisa fakir dengan punya banyak duit. Baik, kita lanjut. Was-sama'u minal ismi sami' wa kadzalikal bawaqi, yani bawaqil asma' idh likullin minha ismun yarubbuhu. Nah, ini penting dalam tasawuf. Jadi
setiap manusia dia dibimbing oleh salah satu nama. Dalam setiap keadaan dibimbing oleh salah satu nama. Tergantung apa? Kapasitas, tergantung kesiapan. Misalnya kalau orang berusaha untuk memahami, dia dibimbing di situ oleh siapa? Alim. Oleh Al-Alim atau Al-Basir tadi. Ya, Al-Basir. Jadi dia Rabbnya di situ, salah satu nama yang menjadi Rabbnya adalah Al-Basir. Jadi ini mengetahui Rabbnya sangat penting dalam suluk, dalam dalam membimbing orang lain juga, mengetahui kesiapan orang itu dia butuh apa dan diarahkan untuk mengaktualkan potensi-potensinya melalui nama yang membimbingnya. Jadi wali kullin minha ismun yarubbuhu, yani yurabbihi, mendidiknya dan membimbingnya. Wa kulluha min sawadinil ismil alim, wa kulluha min sawadin yani khawadim. Jadi sebenarnya nama itu ada hierarkinya juga. Jadi Al-Alim itu paling mencakup, dan di bawahnya As-Sami', Al-Basir, Al-Mutakallim itu semuanya di bawah Al-Alim. Jadi itu khawadim. Jadi nama-nama yang berkhidmat kepada Al-Alim. Wa in kana kullun minha min ummahatil asma, walaupun setiap di antaranya juga termasuk ummahatul asma sebagaimana kita sebutkan tadi. Ada apa di sini? Qaddam dalam ism. Gimana? Maksudnya apa? Syukrillah. Sawadin itu maksudnya qadam, Syekhna. Iya, nah, qadam, betul. Yani terus wa anwa'ul kashfi as-suri imma an tata'allaqa bil hawadith ad-dunyawiyyah aw la. Nah, ini penting. Jadi kasyaf suri itu peristiwa-peristiwanya, kejadian-kejadiannya bisa berhubungan dengan peristiwa-peristiwa duniawiyah, itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari atau tidak. Fa in kanat muta'alliqa biha, kalau dia berhubungan dengan peristiwa kehidupan sehari-hari, kama ji'i Zaidin min as-safar wa i'ta'ihi li'amru alfan min ad-dananir fatusamma rahbaniyah. Ini istilahnya. Jadi istilahnya rahbaniyah. Jika seorang mendapatkan kasyaf, melihat seorang yang datang dari perjalanan, dari safar, atau dia melihat seorang memberi sesuatu kepada orang lain dan seterusnya, itu disebut rahbaniyah. Kalau di sini di Indonesia disebut apa? Karamah.